Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Restless. Jadi persiapkan diri kalian, karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Diceritakan Thomas adalah seorang letnan polisi yang ditampilkan dalam keadaan sibuk antara tugas dan juga keluarga. Setelah meninggalkan saudara perempuannya bernama Agathe dan putrinya di rumah sakit, ia bergegas ke kantor polisi karena mendengar kabar tim inspeksi internal sedang menuju kelompoknya. Personne touche à mes... Oui, Agathe. Papier. Elle a été transférée en salle mortuaire. La mise en... Écoute, j'ai pas eu le choix, là, Louise. Comment veux-tu qu'elle... Di sisi lain, Agathe memintanya kembali ke rumah duka di rumah sakit agar bisa memberi salam terakhir pada ibunda mereka. Dalam perjalanan, Thomas panik saat hampir menabrak seekor anjing dan akhirnya menabrak sesuatu di jalan. Ia menemukan seorang pria tergeletak, lalu membawanya ke mobil. Monsieur? Sementara itu, di kantor polisi, Mark dan Naomi mencoba melindungi reputasi tim dari pemeriksaan internal dengan menyembunyikan barang yang mencurigakan dari loker Thomas. Saat Thomas hampir terjebak dalam pemeriksaan polisi rutin, identitasnya berhasil dikonfirmasi, sehingga ia diperbolehkan melanjutkan perjalanan. En plus, il refuse d'ouvrir son coffre. Son attitude est suspecte. Non, de la criminelle. Je suis désolé, j'ai oublié ma carte à l'hôpital. Hé, touche pas à ma caisse, t'es trop... ça reste entre nous, compris? Thomas memilih menuju rumah duka, bukan ke kantor polisi. Setibanya ia disambut putrinya yang bermain dengan mainan tentara kecil. Agathe menegurnya karena terlambat dan menyerahkan salib milik ibu mereka untuk dimakamkan bersama. Qui l'a choisi, tu penses bien? Seul. Saat menatap peti jenazah dan ruangan, Thomas memperhatikan kamera pengawas serta ventilasi. Di luar gedung, ia membuka saluran ventilasi dan dengan bantuan mainan putrinya, berhasil menyembunyikan tubuh pria yang sebelumnya ia bawa. Thomas membeli beberapa balon dengan alasan untuk putrinya, lalu kembali ke ruang duka. Ia mendapat waktu sebentar untuk sendirian, menggunakan balon untuk menutupi kamera, lalu memindahkan jenazah yang sempat ia sembunyikan ke dalam peti ibunya. Saat hampir ketahuan, ia mendengar ponsel berdering dari dalam peti, tetapi berhenti tepat waktu. Keesokan harinya, Thomas menghadiri pemakaman ibunya, lalu mencari cara menutupi kerusakan mobil dengan menabrakkannya ke mobil polisi agar tampak wajar. Di kantor, ia berterima kasih pada Mark yang sudah membantunya, meski mulai curiga pada maksudnya. Putain, pas à moi. Arrangez bien tout ce fric pour ta mère. Ça fait combien de temps qu'elle est en dépression, ta femme? Tu lui payes des cures en Suisse, qu'est-ce que tu... Les primes de risque ont subitement augmenté. Tim mereka kemudian mendapat informasi buronan baru, Manuel Barcelo, seorang pengedar narkoba. Thomas sadar bahwa Barcelo adalah pria yang ia tabrak malam itu. Atasan mereka, Faubert, melihat kesempatan ini untuk memperbaiki reputasi tim. Saat menyelidiki markas Barcelo, mereka tidak menemukannya, tetapi memperoleh petunjuk baru. Rien senti, on nous a balancé, c'est tout. On peut pas s'être volatilisé comme ça, c'est pas possible, ça. Putain, on a l'air de quoi? Thomas kemudian melihat anjing yang sama dari malam kecelakaan. Ia mengikutinya hingga ke lokasi kejadian, di mana polisi setempat menjelaskan adanya laporan anonim tentang pengemudi yang membawa sesuatu ke bagasi. Rencana pun dibuat untuk memeriksa rekaman kamera pengawas. Dis-moi, le mec est très gonflé, quoi. C'est de surveillance ce soir, lieutenant? Pas lieutenant, je... Non, c'est bon. Thomas. T'as besoin de souffler un peu. Marc, laisse-moi y aller et on en parle. Malam itu, rekaman diperlihatkan. Beberapa rekan menduga mobil yang terlibat mirip dengan milik Thomas, meski plat nomor tidak terlihat jelas. Hal ini membuat Thomas semakin tertekan. Il est débris liés à l'impact. Ah ouais? Zoom. Keesokan harinya, saat di lapangan tembak, Thomas menerima telepon misterius dari seseorang yang menanyakan keberadaan Barcelo. Ia menolak menjawab, tetapi penelepon terus menghubungi, hingga akhirnya mengancam akan melapor ke pihak berwenang. Thomas menutup telepon dan mulai mencari langkah berikutnya. Sebuah SUV berwarna gelap tiba-tiba berhenti di depan Thomas dan hampir menabraknya. Mobil itu kemudian pergi meninggalkan tempat. Tak lama,
Mark muncul dan menyinggung soal pemakaman ibu Thomas di tepi laut, sambil memberitahu bahwa sinyal terakhir ponsel Barcelo terdeteksi di area tersebut, meski lokasi tepatnya tidak diketahui. Penelepon misterius kembali mencoba menghubungi Thomas, mengklaim bahwa ia melihat Thomas mengubur Barcelo. Thomas menolak tuduhan itu dan mengakhiri panggilan. Écoute-moi bien. Maintenant, tu peux aller me dénoncer. Et toi, tu vas bien aller te faire foutre, sale connard! Ia kemudian menanyakan daftar catatan orang-orang yang berada di garasi pagi itu. Saat Thomas hendak mengambil daftar tersebut, ia dihampiri Kapten Marelli, ketua unit narkotika. Terjadi ketegangan di antara keduanya, dan Marelli mendesak Thomas untuk menyerahkan Barcelo kepadanya malam itu juga. Compris? Allez, on y retourne! Relax! C'est ça, c'est bien. Ah, ça, c'est bien. Malam harinya, Thomas kembali ke makam ibunya. Dengan berat hati, ia memindahkan Barcelo dan menemukan bahwa Barcelo sudah lebih dulu tewas. Hal ini membuat Thomas lega karena ia tidak bertanggung jawab atas kematian Barcelo. Ia juga menemukan ponsel Barcelo dan beberapa barang lain yang bisa menjadi petunjuk. Dari penyelidikan lebih lanjut, Thomas mengetahui bahwa nomor misterius yang terus menghubunginya terkait dengan seorang pria bernama Michael Berge yang memiliki catatan kriminal di bidang penipuan dan peretasan. Dengan bantuan Naomi, Thomas melacak lokasi Berge. Akhirnya Thomas berhasil menemukan Berge di sebuah binatu. Ia menekan Berge untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, hingga akhirnya Berge mulai membuka informasi yang ia ketahui. Parce que tu sais ce que j'aime bien, c'est que tu dis j'envoie à 80, d'accord? Morelli mencari kunci berangkas tempat Barcelo menyimpan uang hasil bisnis gelap. Keduanya sebelumnya bekerja sama mengalihkan barang sitaan polisi yang seharusnya dimusnahkan, mencampurnya kembali dengan alkohol, lalu menjualnya ke klub-klub swasta untuk keuntungan besar. Namun, Barcelo mengkhianati Morelli dengan menjual bisnis itu kepada pihak Albania. Kunci berangkas tersembunyi ternyata berada pada Barcelo. Thomas kembali ke makam ibunya untuk mengambil kunci tersebut. Saat itu, Mark muncul dengan membawa senter dan langsung menanyai Thomas. Ia menyinggung soal mobil Thomas yang rusak, sesuai dengan data dalam surat tilang. Setelah Thomas menjelaskan situasi sebenarnya, termasuk soal tekanan dari Morelli, Mark akhirnya mulai memahami dan memberikan kepercayaan padanya. Calme-toi. Mais ça, je te dis! On va se parler, c'est bon. Ça craint. C'est n'importe quoi, là. Je te jure. Tak lama, Morelli menghubungi Thomas dan meminta agar Barcelo dibawa kepadanya. Thomas menolak dan ingin menyerahkan diri agar kebenaran terungkap. Namun Morelli mengaku mengetahui keberadaan keluarga Thomas, sehingga Thomas merasa terdesak untuk mengikuti kemauannya. Hey, tu sais quoi? Ah ouais, tu as tout. C'est bon, je te ramène le corps. Thomas segera pulang, memastikan keluarganya aman, lalu mengirim Agathe dan Louis pergi keluar kota untuk beristirahat. Tu voulais l'emmener en week-end? Sûr que tu viens pas avec nous? Sementara itu, ia menerima pesan berisi koordinat lokasi dari Morelli. Thomas lalu mempersiapkan rencananya dengan hati-hati, termasuk menyiapkan perlengkapan dari gudang senjata. Ia membawa tubuh Barcelo sesuai instruksi Morelli dan menyerahkannya. Morelli memeriksa barang yang dibawa Thomas, sambil memastikan bahwa tidak ada hal lain yang mencurigakan. Tourne-toi. Je vais tirer dessus, après tu l'as. Saat Thomas berjalan menjauh, ia mengatur penundaan 2 menit pada perangkat peledak. Morelli memanggilnya kembali dan mencoba mengintimidasi Thomas dengan senjata. Namun Thomas sudah menyiapkan peluru hampa di dalamnya. Crois que j'avais pas compris. Tout dedans. La cam. Et celui du ton meilleur pote, ça l'enfoiré. Ketika Morelli mengancam akan menggunakan senjata lain, Thomas menegaskan bahwa ia telah mengatur segalanya, termasuk mengirim surel otomatis ke pihak berwenang jika sesuatu menimpanya. Mendengar itu, Morelli mengurungkan niatnya. Ia mengembalikan senjata Thomas setelah memastikan isinya. Beberapa saat kemudian, ledakan terjadi di lokasi, namun tidak sesuai dengan yang Morelli perkirakan. Dalam kekacauan tersebut, keduanya terlibat kejar-kejaran hingga berakhir di tepian air. Tak lama setelah itu, Thomas ditemukan dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa.
Atasannya, Fauber, menyarankan agar sebagian informasi disembunyikan supaya tidak menyeret pihak lain ke dalam skandal. Kemudian, Naomi menemui Thomas di pantai. Ia memberitahu bahwa dirinya telah mengundurkan diri dari kepolisian, sekaligus menyampaikan rasa hormat atas keputusan Thomas yang tetap memikirkan keluarga Mark. Naomi juga menemukan kunci brankas di mobil Mark, lalu menyerahkannya kepada Thomas agar tidak jatuh ke tangan tim urusan internal. Thomas akhirnya sampai ke brankas rahasia tersebut. Ia sudah memiliki kunci, namun masih membutuhkan kode untuk membukanya. Dengan teliti, ia menebak kode dari sebuah gambar yang pernah ditemukannya di markas Barcelo. Saat lampu brankas menyala, Thomas terkejut melihat tumpukan uang dalam jumlah yang sangat besar. Film pun akhirnya selesai benar-benar ending, yang begitu mengagumkan.